Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Lihat, ia tidak bisa berbicara. Ayat hafalan Lukas pasal 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan, sebab ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Pekabaran pelajaran ini, aku menyembah Allah ketika aku menceritakan pada orang lain tentang kebaikan dan kasih-Nya. Pernahkah engkau melihat pendeta mencoba berbicara tanpa suara? Kalau ia tidak berbicara karena dingin, apakah yang kira-kira akan dilakukannya? Ya, ia akan meminta orang lain untuk melakukannya. Cerita Alkitab kita adalah tentang imam bait suci yang mempunyai pesan dari Allah. Tetapi ia tidak bisa berbicara karena telah kehilangan suaranya. Di suatu daerah perbukitan Yudea, tinggallah seorang imam bernama Zakaria dan istrinya Elisabet. Mereka sangat mengasihi Allah. Harapan mereka terbesar adalah untuk mempunyai anak sendiri. Tetapi mereka belum mempunyai anak, dan sekarang mereka telah menjadi tua. Ketika giliran tiba, Zakaria pergi ke bait suci untuk menjadi imam hari itu. Ia sedang berada di api pedupaan, berdoa untuk bangsa Israel. Banyak orang di halaman sedang berdoa pada saat yang sama. Tiba-tiba, seorang malaikat datang dan berdiri di samping mezbah persembahan. Awalnya, Zakaria bingung dan ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Zakaria, jangan takut. Doamu telah didengar Tuhan. Istrimu, Elisabet, akan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamai dia Yohanes. Banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Ia akan menolong banyak orang kembali kepada Tuhan." Bagaimanakah aku bisa mengetahui bahwa apa yang engkau katakan itu benar? Aku telah tua dan istriku juga. Zakaria meragukan malaikat itu. Malaikat itu menjawab, "Allah mengutus aku untuk mengatakan kabar baik ini kepadamu. Engkau akan kehilangan suaramu karena engkau tidak mempercayai apa yang aku sampaikan. Tetapi hal ini akan benar-benar terjadi." Kemudian malaikat itu menghilang. Orang-orang yang sedang menunggu di halaman mengkhawatirkan Zakaria. Ia berada di dalam untuk waktu yang lama. Akhirnya, ia keluar untuk menghadapi orang-orang yang sedang berdoa. Ketika ia tidak mampu berbicara, mereka mengetahui kalau ia telah mendapat penglihatan dari Allah. Zakaria menyelesaikan tugasnya dan pulang ke rumah. Ia mencoba menjelaskan kepada Elisabet semua yang terjadi, tetapi tidak mudah karena ia tidak bisa berbicara. Beberapa bulan kemudian, bayi mereka lahir. Para tetangga bersukacita bersama mereka.
Beberapa orang mengira bayi itu harus diberi nama Sakaria seperti ayahnya. Tetapi Sakaria mempunyai pesan untuk mereka. Namanya adalah Yohanes. Sakaria menulis agar mereka membacanya. Dalam waktu singkat, suaranya kembali dan ia memuji Allah. Bayi itu diberi nama Yohanes, seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Dan Sakaria sangat memuji Allah sehingga para tetangga membicarakan hal itu. Ini adalah lagu pujian yang dinyanyikan Sakaria untuk menceritakan kepada para tetangga mengenai anak istimewa ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah padanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang maha tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita pada jalan damai sejahtera. Sakaria membagikan pujian dan kasih-Nya bagi Allah kepada para tetangganya. Kita juga bisa menceritakan kepada orang lain tentang kebaikan dan kasih Allah yang ajaib. Itulah salah satu jalan menyembah Dia. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.